السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari Kutaib al-Usul al-Thalathah, dari Kutaib al-Usul al-Thalathah yang sudah kita bahas, yaitu al-Asl al-Thani, yang sudah kita bahas yaitu al-Asl al-Thani, al-Martabatul Ula dan al-Martabatul Thaniyah. Sekarang kita masuk kepada al-Martabatul Thalithah, martabat yang ketiga. Jadi agama Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua al-iman, lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga yang lebih tinggi lagi al-ihsan. Al-martabatus thalithatu. Al-martabatus thalithatu, martabat yang ketiga. Al-ihsanu ruknun wahidun. Martabat yang ketiga ihsan, ruknun wahid, mempunyai satu rukun. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu cuma ada satu rukun. Kalau rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, tapi ihsan ada satu rukun, yaitu rukunnya an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka dia melihat kamu. Jadi ihsan itu satu rukun, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu ihsan. Derajat yang pertama ihsan ini, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Derajat yang pertama, artinya lebih tinggi. Artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Seperti kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang ihsan ini ada 2 derajat. Derajat yang pertama, derajatut talab wasyauq. Derajatut talab wasyauq, artinya kita berusaha untuk mencari. Kita yang butuh kepada Allah, kita rindu kepada Allah. Itu derajat yang pertama, talab wasyauq. Jadi seolah-olah kita ini melihat Allah. Jadi syauq pakai qaf, syauq. Jadi seorang itu rindu kepada Allah, dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat. Sehingga dalam dia melaksanakan ibadah, dia merasakan nikmat ibadah itu. Kemudian derajat yang kedua itu derajatul khauf. Derajatul khauf, derajat khauf, yaitu takut, yaitu jika kamu tidak melihat dia, dia pasti melihat kamu. Arti selalu kita ini merasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah.
Karena itu kita harus takut kepada Allah. Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan yang harus dicari derajat yang pertama. Satu rukun tapi 2 derajat. Yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi nikmat dalam beribadah kepada Allah. Yang sudah jelas ya para anbiya, para rasul, para nabi dan rasul-rasul. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW beribadah kepada Allah nikmat. Dalam ibadah apa saja itu nikmat. Makanya dikatakan seperti dalam masalah salat saja. Rasul mengatakan waju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku dalam salat. Nikmat Rasulullah. Antum bisa perhatikan salat malamnya Rasulullah. Bagaimana salat malamnya Rasulullah? 11 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Seperti di bulan lain selain Ramadan. Rasulullah pernah sholat bacaannya surah Al-Baqarah rakaat yang pertama, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, baru ruku. Jadi selesainya kalau dimulai dari menjelang Isya ya selesainya menjelang subuh. Nikmat. Dan kakinya sampai bengkak ketika ditanya oleh Aisyah, Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Jawaban Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Itu jawaban Rasulullah. Hadisnya sahih riwayat Muslim dan bisa juga dilihat dalam beberapa kitab yang lain termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis Rasulullah salat malam itu membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, 1 rakaat. Jadi ibadah nikmat. Tidak seperti yang kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin merasa berat atau merasa bahwa memikul kewajiban yang berat agar cepat selesai ibadah itu. Justru dalam kita ibadah kepada Allah, ibadah apa saja kita tenang, tumakninah, khusyuk dan yang lainnya. Di sini beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Dia. Jadi berusaha kita ihsan. Artinya memperbaiki ibadah itu yang terbaik. Jadi seolah melihat Allah, jadi kita berusaha yang terbaik melaksanakan ibadah itu. Ihsan, berbuat baik. Kalau seandainya kita tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Artinya ibadah yang kita lakukan, segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, itu dilihat oleh Allah. Karena itu kita harus bekerja atau mengerjakan ibadah itu dengan benar, dengan baik. Jangan asal-asalan, jangan sembarangan, jangan sembrono. Hati-hati supaya ibadah kita ini mendapatkan ganjaran dari Allah. Kemudian yang perlu dibahas lagi di sini, yaitu kata-kata engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Di dunia tidak ada. Hatta Nabi Musa, hatta Sayyidul Anbiya, Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Dan itu pendapat yang kuat. Karena Nabi sendiri mengatakan, Wallahi lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya seorang dari kamu tidak akan melihat Rabbnya sampai dia meninggal dunia. Artinya, kalau dia meninggal dunia dan dia termasuk ahlul jannah, ahli surga, maka dia akan melihat Allah. Karena yang berhak untuk melihat Allah ahlul jannah. Ahli nar tidak. Dan melihat wajah Allah merupakan nikmat yang besar sekali. Seperti disebutkan dalam ayat wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari yang wajah-wajah itu berseri-seri melihat kepada wajah Rabbnya. Jadi seseorang tidak bisa melihat Allah. Ini bantahan kepada tarekat-tarekat sufiyah. Karena mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat Allah. Bahkan bukan sekedar itu, Allah mewahyukan kepada dia. Dia kalau berkata, orang-orang tarekat itu, haddatsani qalbi an rabbi. Telah berkata hatiku dari Tuhanku. Dari mana wahyu datang itu?
Ya, orang-orang tarekat sufiyah begitu. Dia mengatakan dia dapat wahyu. Padahal ini kadzab, bohong, tidak mungkin. Wahyu sudah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihat Allah. Dan itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang dapat melihat Allah orang-orang Ahlul Jannah. Jadi ada dua golongan yang sesat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan ada orang bisa melihat Allah kapan waktu saja, di mana saja. Ini tarekat sesat. Ada kelompok yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat Allah sampai hari kiamat, sampai masuk surga pun tidak bisa melihat Allah. Ini juga salah, karena bertentangan dengan sekian banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak ada satupun yang menghalanginya. Jadi Nabi mengumpamakan kita melihat Allah itu nanti pada hari kiamat jelas gitu. Seperti seorang melihat bulan purnama jelas, tidak ada yang menghalangi. Tidak ada awan, tidak ada segala macam yang menghalangi. Nah, kita melihat Allah seperti itu. Artinya jelas. Bukan Nabi mengumpamakan bahwa Allah seperti bulan, bukan. Artinya jelasnya Nabi ingin menjelaskan kepada umat Islam ini bahwa orang yang masuk ke dalam jannah dia pasti melihat Allah. Kita lanjutkan. Jadi itu saya tambahkan ziyadah supaya jangan salah paham tentang masalah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan Allah pasti melihat kita. Dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'al ladzina taqaw, bersama orang-orang yang takwa. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya orang-orang yang mereka itu berbuat ihsan. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya berbuat baik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas sami'ul alim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakkallah. Tawakal ini sudah kita bahas bahwa tawakal ini termasuk pekerjaan hati, amalul qalb. Bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan maha penyayang. Bertawakallah kepada Allah yang maha gagah dan penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika berdiri. Artinya yang mengawasi kamu ketika kamu berdiri. Ada yang menafsirkan dengan berdiri salat, ada yang menafsirkan ketika kamu bergerak. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat kamu taqallubaka ketika kamu berbolak-balik. Taqallubaka berbolak-balik. Fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah melihat seseorang yang sedang berdiri sholat sendirian atau sholat berjamaah, atau melihat dia ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, dan ketika dia melakukan kegiatan apa saja. Allah melihat. Jadi ketika dia bangun, ketika dia berdiri, atau ketika dia sholat sendirian, dan ketika dia sholat bersama orang-orang yang sholat. Berbolak-balik di antara orang yang sujud, artinya bersama orang-orang yang sholat dengan berjamaah. Jadi sholat sendirian atau sholat berjamaah, Allah melihat. Gitu.
Jadi Allah tahu. Ketika kita sholat sunat sendirian atau sholat berjamaah yang wajib, Allah tahu. Wa taqallubaka fis-sajidin. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Dia As-Sami'ul 'Alim. Sami' Maha mendengar, Al-Alim mengetahui. Ya, sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi disuruh kita bertawakal kepada Allah. Yang Allah itu yaraka. Di sini yang menjadi syahid, artinya penguat tentang dalil ihsan itu kata-kata yaraka. Jadi Allah melihat kamu. Ketika kita sholat sendirian, sholat berjamaah, Allah melihat kita. Ketika kita sendiri atau kita bersama orang banyak, Allah melihat kita. Artinya di saat kita sendiri atau di saat kita berjamaah atau di saat kita sendirian di tempat yang sepi atau tempat yang ramai, tetap Allah itu melihat kita. Artinya kita disuruh berbuat ihsan, berbuat baik. Bukan hanya di saat berjamaah atau bersama orang banyak kita ihsan, tapi di saat sendirian, di saat kita sepi justru berbuat maksiat. Ini tidak boleh. Jadi harus kita berbuat ihsan di mana saja, kapan saja, di waktu sendiri atau waktu berjamaah. Meskipun ayat ini bukan untuk Rasul, tapi kitabnya pada hakikatnya untuk kaum muslimin semuanya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fi. Dan tidaklah kamu berada pada satu urusan, sya'an yaitu urusan, dan tidaklah kamu berada pada satu urusan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan tidaklah kamu membaca dari Al-Qur'an, wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengamalkan satu amalan, illa melainkan kunna kami alaikum atas kamu syuhudan menjadi saksi id tufiduna fi, ketika kamu melaksanakannya atau ketika kamu melakukannya. Jadi tidaklah kamu berada pada satu urusan, atau tidaklah kamu membaca Al-Quran atau mengamalkan satu amalan, melainkan kami menjadi saksi atas kamu ketika kamu melaksanakannya. Artinya setiap orang yang berada pada satu urusan, atau ketika dia membaca Al-Quran, atau ketika dia mengamalkan satu amalan, itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disaksikan oleh Allah, disaksikan juga oleh para malaikatnya. Artinya dicatat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat amal-amal hamba. Apakah itu perbuatan baik, apakah itu perbuatan buruk. Di sini perbuatan baik dengan kata-kata wa ma tatlu minhu min Qur'an, atau melakukan satu amal, wala ta'maluna min amalin, amal apa saja, atau fi sya'nin. Jadi perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu disaksikan oleh Allah. Nah, kalau semua itu disaksikan ketika manusia melaksanakannya atau mengerjakannya, maka dia harus berusaha mengamalkan yang terbaik. Karena Allah melihat, dan semua yang dilakukan, yang baik maupun yang buruk akan dicatat oleh malaikat. Dan itu akan menjadi berat nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya lebih banyak amalan buruknya daripada amalan baiknya. Berat nanti pada hari kiamat. Hisabnya berat. Waliyadzubillah kalau sampai dia dimasukkan ke neraka Jahannam dengan sebab itu. Jadi ini tentang ihsan. Jadi satu rukun saja, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia, dan jika tidak melihat dia, dia pasti melihat kita. Sekarang dalil dari sunnah. Jadi dalil tentang martabat yang ketiga ini sudah selesai. Sekarang dalil dari sunnah tentang tiga martabat ini. Martabat al-Islam, martabat iman, dan martabat ihsan. Dalilnya dari as-sunnah. وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حديث Jibril. Ya. Sebentar, tadi ada yang tertinggal ya. Surahnya yang pertama itu
surah An-Nahl. Di Ihsan 3 dalil ya. Di Ihsan itu 3 dalil. Yang pertama dalilnya surah An-Nahl ayat 128. Kemudian yang kedua surah Asy-Syu'ara ayat 217, 220 sampai 220. Kemudian yang ketiga ayat yang wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin itu dalam surah Yunus ayat 61. Dalilnya dalam surah Yunus ayat 61. Dan ini ada terusannya, yang surah Yunus ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Nanti bisa dilihat di dalam mushaf Al-Qur'an di surah Yunus ayat 61. Sekarang kita lanjutkan wadalil minas sunnah. Dalil dari 3 martabat ini, al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan dari sunnah. Wadalilu minas sunnati hadithu Jibril al-masyhur. Ya, dalil dari as-sunnah itu hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, hadis Jibril an Umar bin al-Khattabi. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini sudah kita bahas yang aliman ini pada pekan yang lalu. Qala akhbirni 'anil ihsani. Qala akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala akhbirni an amaratiha. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha. An talidal amatu rabbataha. Wa antaral hufatal uratal alata ru'a asya'i. Boleh ru'a, boleh ri'a. Ru'a asya'i atau ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha. Dalam riwayat lain fantalaqa. Falabithna maliyan. Faqala ya Umaru atadri manis sa'il. Di situ lafadznya lafadz jamak. Sebenarnya karena yang dikatakan Umar, ya Umaru atadri manis sa'il. Karena yang ditanya satu, Umar. Ya Umar atadri manis sa'il. Itu untuk jamak itu. Atadri manis sa'il. Yang ini yang jadi masalah atadrun. Kalau atadrun itu jamak banyak. Kita enggak pakai ini. Kita pakai atadri. Karena dalam riwayat Muslim itu, riwayat yang dipakai riwayat Muslim. Di dalam riwayat Muslim itu atadri. Yang dari sahabat Umar ini. Ada juga yang riwayat dari Abu Hurairah. Tapi yang diriwayatkan dari sahabat Umar ini demikian. Dalam Al-Arba'in An-Nawawi juga hadis yang kedua disebutkan, ya Umar atadri manis sa'il. Atadri manis sa'ilu. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadza Jibrilu ataakum yu'allimukum amra dinikum. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Dan dalilnya dari sunnah hadis Jibril yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, baina ketika nahnu kami julusun duduk, arti ketika kami duduk indan Nabi, di sisi Nabi, id tiba-tiba tala'a muncul alaina di tengah kami rajulun seseorang. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang. Sifat orangnya bagaimana? Syadidu bayadis siyab. Sangat putih pakaiannya. Syadid sangat. Bayad putih. Siyab pakaian. Sangat putih pakaiannya. Jadi tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadis syar. Sangat hitam rambutnya. La yura alaihi athar safar.
tidak tampak atasnya bekas perjalanan. Tidak tampak atasnya, atas orang itu asar safar, bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Saya artikan bebas. Wala ya'rifu minna ahad. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya, tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Fajalasa ilan Nabi. Lalu ia duduk dekat Nabi. Orang yang baru datang, tidak dikenal, langsung duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatai ila rukbatai. Ia sandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi. Kalau duduk seperti ini, disandarkan maju ke depan, berhadapan langsung. Diadu dua lututnya. Artinya ia mendekat kepada Nabi, ia sandarkan dua lutut dia dengan dua lutut Nabi. Bertemu dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Dia dekat sekali. Kemudian wa wada'a kaffai ala fakhidai. Dan ia meletakkan kedua tapak tangan, kafun, tapak tangan, kaffaihi, dua tapak tangannya, ala fakhidai, di dua pahanya. Diletakkan begini. Letakkan seperti ini. Jadi kedua tapak tangannya diletakkan di kedua pahanya. Waqal, dan ia berkata, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Atau beritakan kepadaku tentang Islam. Ini artinya selanjutnya tidak perlu antum catat. Karena sudah tahu artinya. Tidak perlu dicatat. Tentang rukun Islam, rukun iman. Kemudian tentang ihsan sudah tahu artinya. Saya artikan tetap, tapi antum tidak perlu tulis. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah. Dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Baitullah yang maksud yaitu Ka'bah. Jika engkau mampu jalan menuju ke sana. Qala sadaqta, ia berkata benar. Artinya sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, nah yang seperti ini yang belum tahu artinya ditulis. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ajibna lahu, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang tanya, dia yang membenarkan. Jadi kami heran kepada orang tersebut ini. Dia yang bertanya, yas'aluhu wa yusaddiquh, dia yang membenarkan. Qala akhbirni anil iman. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, ia menjawab, yaitu Nabi menjawab, iman ini sudah kita artikan pekan yang lalu. Antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Qala akhbirni anil ihsan. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan tadi sudah kita bahas. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Qala akhbirni 'anis sa'ah. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah itu arti kiamat. Kabarkan kepadaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Qala, ia berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya
tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Begitu. Artinya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena Nabi dan Jibril tidak tahu tentang kapan terjadinya kiamat. Qala, ia berkata, akhbirni an amaratiha. Kalau tidak tahu tentang kiamat, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Amarah sama dengan alamah. Amaratiha, tanda-tandanya. Kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Kalau tidak tahu tentang kiamat itu kapan terjadinya, sekarang beritahukan tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab tanda-tandanya. Antaridal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Talida melahirkan. Amah budak perempuan. Rabbataha tuannya. Jadi seorang budak melahirkan tuannya. Nanti kan belum kita bahas. Baru diterjemahkan aja. Ini terjemahan aja ini dulu. Wa antara al-hufat al-aurat al-alata ru'asha yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak bersandal, tidak bersepatu. Artinya hufat ini orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas. Tidak pakai alas kaki. Orang yang tidak memakai alas kaki. Hufat. Urat, tidak berpakaian. Urat ini telanjang, tidak berpakaian. Urat artinya tidak berpakaian, telanjang. Al-alah, ala ini artinya fakir, pemiskin. Ru'a'asya, penggembala kambing. Ru'a, penggembala. Asya, kambing. Penggembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Yatatawalun, berlomba-lomba untuk meninggikan al-bunyan, bangunan. Qala famadha. Ia berkata, famadha, lalu ia pergi. Jadi Umar yang berkata ini. Lalu ia pergi. Orang itu yang tadi nanya pergi. Falabisna maliyan. Kami tinggal. Artinya kami diam beberapa hari. Diam beberapa hari itu tidak tahu siapa orang itu. Artinya kami diam beberapa lama tidak tahu. Labisna maliyan, kami diam beberapa lama tidak tahu. Masih bingung siapa orang itu yang datang. Datang, nanya, kemudian pergi. Faqala. Dalam riwayat, sesudah 2 hari atau 3 hari, Nabi bertanya kepada Umar. Ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Siapa yang bertanya? Qulna, kami menjawab. Arti para sahabat, Umar dan sahabat yang lain menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam riwayat lain Muslim itu mengatakan Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Bukan qulna. Aku berkata, yaitu Umar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Umar berkata, Nabi berkata, qala, Nabi berkata, hadza Jibril. Itu adalah Jibril. Hadza Jibril, artinya ini. Maksudnya itu, yang tadi, yang datang kemudian pergi itu Jibril. Ataakum, datang kepada kamu, yu'allimukum, mengajarkan kepada kamu, amra dinikum, urusan agama kamu. Jadi Jibril datang kepada kamu, mengajarkan urusan agama kamu. Nah, untuk penjelasan hadis ini, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da salatil maghrib. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan maksud dari hadis ini. Kita cukupkan dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kita lanjutkan
Saya akan jelaskan tentang hadis ini, yaitu ad-dalil minas sunnah, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 martabat. Hadis ini di kalangan para ulama itu masyhur dengan hadis Jibril. Terkenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis ini dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, kemudian Abu Hurairah juga dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Umar mengatakan ketika kami duduk di sisi Nabi, tiba-tiba muncul di tengah kami seseorang yang putih bajunya, sangat putih rambutnya. Sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dan tidak tampak bekas perjalanan. Dan seorang dari kami pun tidak mengenalnya. Artinya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini kata-kata la yura alaihi atharus safar. Tidak tampak baginya bekas perjalanan. Sebab di masa Nabi, kalau orang datang dari safar, itu terlihat bekas perjalanan. Rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, kotor, terlihat. Di sini tidak terlihat. Kalau seandainya dia seorang musafir, orang jauh, mestinya terlihat. Ini bajunya putih, bersih, rambutnya hitam, tidak terlihat, tampak kusut. Dia tidak terlihat bahwa dia itu orang musafir, orang jauh. Kemudian kalau dikatakan dia orang Madinah, wala ya'rifuhu minna ahad. Kalau dikatakan ahlul Madinah, sedangkan semua yang ada di majlis Nabi tahu penduduk Madinah tidak seperti sekarang. Sudah penuh dan sudah luas Madinah itu. Dulu kecil Madinah itu. Kecil sekali. Ya luas seperti masjid yang sekarang ini, ditambah sedikit lagi. Itu luasnya kota Madinah. Tapi kalau sekarang itu sudah luas kota Madinah. Jadi kalau ada orang asing itu tahu. Kemudian juga kalau seandainya mereka orang dekat, mereka juga tahu. Tetapi di sini dia mengatakan kalau dikatakan orang asing tidak ada tampak perjalanan, kalau dikatakan orang Madinah pun tidak jelas. Jadi masih tanda tanya siapa orang ini. Kemudian duduk di sisi Nabi, mendekat dengan Nabi. Dan meletakkan kedua tapak tangannya di kedua pahanya. Ini banyak faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini, kalau kita lihat kata-kata sahabat baina nahnu julusun indan Nabi. Bahwa sahabat itu biasa duduk dekat Nabi untuk belajar tentang Islam. Itu biasa para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian di sini juga diambil istinbat oleh para ulama, yaitu seseorang yang pakaiannya putih. Pakaian putih termasuk yang disunnahkan. Bukan hanya hadis ini, Jibril memakai pakaian putih. Tapi ada beberapa hadis lain. Seperti Nabi bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayat, fa innahu khairas thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum. Kata Nabi, sesungguhnya pakailah pakaian putih. Kata Nabi, pakailah pakaian putih, karena sesungguhnya pakaian putih itu sebaik-baik pakaian kamu. Dan kafankanlah orang yang mati di antara kamu dengan pakaian yang putih. Hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari hadis ini diambil satu sunnah untuk memakai pakaian putih. Bukan berarti bahwa yang lain tidak boleh. Yang lain boleh saja, pakaian apa saja, warna apa saja boleh. Kemudian rambutnya sangat hitam dan tidak tampak perjalanan. Kemudian duduk dekat Nabi. Nah, duduk dekat Nabi diambil juga istinbat oleh para ulama bahwa orang yang talabul ilmi itu mendekat kepada ustaz, mendekat kepada muallim. Kalau sekarang cari tempat yang jauh. Antum lihat kalau di masjid-masjid, rata-rata kalau pengajian semuanya bersandar di tengah-tengah kosong, menjauh. Padahal sunnahnya mendekat justru. Dan begitu para ulama dulu kalau mengajarkan dikelilingi oleh
murid-muridnya mendekat. Dan itu yang dilaksanakan oleh para ulama sejak dulu. Jadi mereka mendekat sehingga mendapatkan ilmu langsung dari para ulama. Di sini malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Dia bertanya tujuannya untuk mengajarkan kepada Nabi. Kemudian dijawab oleh Nabi tentang rukun Islam, yaitu syahadat, bersaksi bahwa tidak ilah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Ini sudah kita bahas. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Shadaqta." Dengan perkataan shadaqta menunjukkan bahwa malaikat Jibril ingin menguji Nabi dan mengajarkan Nabi tentang Islam. Engkau benar. Jadi bukan bertanya karena tidak tahu, bukan. Bertanya ingin menguji bagaimana jawaban Nabi tentang Islam. Buktinya kata-kata shadaqta dibenarkan oleh Jibril. Kalau orang bertanya tidak tahu, dia tidak menjawab apa-apa, melaksanakan. Tapi ini justru menjawab dengan shadaqta. Fa'ajibna lahu. Para sahabat heran karena belum tahu orang ini siapa yang datang. Kami heran, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi, iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumul akhir, dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Ini juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Jadi apa yang maksud ihsan? Ini tadi sudah kita bahas. Bahwa ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, dia pasti melihat kamu. Ini sudah kita bahas. Kemudian baru yang terakhir yang belum kita bahas ini, yaitu malaikat Jibril bertanya, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah ini yang dimaksud kiamat. Jawabannya, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya yang ditanya Nabi dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Karena memang tidak ada yang tahu. Tentang kiamat tidak ada yang tahu. Nabi memberikan tanda-tanda dan harinya. Kiamat itu harinya hari Jumat. Akan terjadi kiamat itu pada hari Jumat. Makanya hari Jumat itu dikatakan Sayyidul Ayyam. Jadi kepala hari atau pokoknya hari, penghulu hari itu hari Jumat. Hari Jumat itu diciptakannya Adam. Hari Jumat Adam dikeluarkan dari surga. Hari Jumat itu dimasukkan ke dalam surga. Hari Jumat itu juga dikeluarkan dari surga. Kemudian hari Jumat itu terjadinya kiamat. Dan beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian tentang kapan tidak dijelaskan. Soal hari Nabi sebutkan. Ditanya lagi tentang tanda-tandanya. Kalau tidak tahu kiamat itu kapan terjadinya, sekarang berikan tanda-tanda kiamat itu. Nah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi ini tanda-tanda sugro. Tanda-tanda sugro, artinya yang kecil. Bukan tanda-tanda kubro. Yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang dibahas oleh para ulama. Yang pertama, yaitu ada yang menafsirkan bahwa nanti akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kafirin. Muslim dengan kafir akan perang. Karena perang itu tidak akan berhenti antara muslim dengan kafir. Terus. Kemudian muslim ini mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin waktu perang dengan orang-orang kafir, ini menang. Sebagaimana perangnya Muslim dengan Yahudi. Nanti suatu waktu, Muslim akan perang dengan Yahudi. Sampai semua akan mengutuk Yahudi. Kecuali pohon Gorqot saja.
Karena pohon korkot itu pohon kecintaannya orang-orang Yahudi. Jadi setiap yang Yahudi ini bersembunyi di balik batu, batu itu akan berkata, ini Yahudi di balik saya. Diberikan keajaiban oleh Allah, yaitu semua akan berkata, melaknat Yahudi. Nah, nanti muslimin menawan orang-orang kafirin. Karena dalam peperangan, kalau mereka sudah kalah, itu orang-orang yang kalah, yang menyerah itu ditawan. Sudah demikian sejak dulu peperangan itu. Nah, orang yang ditawan ada laki, ada perempuan. Nah, yang perempuan ini dijadikan sebagai budak. Ya lebih daripada pembantu. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak itu disuruh apa saja harus mau kepada tuannya. Budak ini, kalau budak itu perempuan, itu boleh dicampuri oleh yang mendapatkan bagian tanpa nikah. Itu menurut syariat Islam. Jadi perang antara muslimin dan kafirin. Kemudian kafir ini ditawan. Di antaranya laki dan perempuan. Kemudian panglima perangnya atau komandannya membagi bagian itu. Artinya dengan perjuangan dia. Ya, bentuknya ghanimah. Artinya harta rampasan segala macam termasuk orang-orang itu, tawanan itu dibagi-bagi. Nah, orang yang mendapatkan perempuan, tawanan perempuan, itu boleh mencampuri si perempuan itu tanpa nikah. Ini sudah demikian sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau seandainya dari percampuran itu hamil dan lahir anaknya, anaknya dinisbatkan kepada bapaknya. Karena bapaknya tuan, maka si anak ikut menjadi tuan. Nah, ini di sini dikatakan bahwa seorang budak melahirkan tuannya. Ini di antara tanda kiamat. Ini sugro yang kecil. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu ditafsirkan bahwa nanti akan terjadi banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Itu penafsiran yang kedua. Yaitu yang dikatakan seorang budak melahirkan tuannya merupakan kinayah, arti kiasan. Bahwa dia melahirkan tuannya, si anak ini, dan itu kita lihat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Si ibu dijadikan sebagai budak. Si anak enak-enakan saja. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian dicucikan oleh ibunya, kemudian menyuruh ibunya jadi budak. Dan ini banyak terjadi. Dan durhaka kepada orang tua bukan dosa kecil, termasuk kata Nabi akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sesudah syirik, dosa besar yang paling besar yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini banyaknya uquq. Sebagian ulama menafsirkan akan terjadi kasratul uquq, banyaknya durhaka kepada orang tua. Jadi seolah-olah anak itu sebagai tuannya dan ibu sebagai budaknya. Waliyahzubillah. Jadi ini akan terjadi. Jadi dua penafsiran. Penafsiran yang pertama akan terjadi peperangan antara muslim dengan kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian ditawan kafirin dan budak-budaknya, kemudian dicampuri melahirkan tuan. Kemudian yang kedua, banyaknya anak yang durhaka. Itu penafsiran dari antaridal amatu rabbataha. Kemudian tanda yang kedua disebutkan cuma dua saja di sini oleh Nabi tentang tanda-tanda kiamat, yaitu engkau lihat orang-orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai alas kaki, kemudian tidak berpakaian, miskin, fakir, penggembala kambing, itu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Itu sudah kelihatan. Tadinya orang-orang miskin tidak punya, sekarang membangun bangunan yang tinggi. Ini tanda-tanda kiamat yang kecil, sughra. Ada lagi tanda-tanda kiamat yang lain, banyaknya wanita, banyaknya perzinaan, banyaknya orang minum khamar. Kemudian khamar itu dinamakan selain dari namanya. Hakikatnya khamar, tapi namanya minuman segar atau yang lain. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian nanti ada lagi setelah tanda-tanda kecil ini timbul tanda-tanda yang besar. Nah, kalau sudah yang besar berarti sudah dekat kiamat itu. Seperti tanda-tanda yang besar itu yang disebutkan dalam hadis, yaitu adanya Dajjal.
Matanya buta sebelah yang mengajak orang kepada kekafiran. Turunnya Nabi Isa, adanya Imam Mahdi. Kemudian nanti terbitnya matahari dari barat. Timbulnya binatang-binatang dari dalam bumi. Kemudian orang berbicara dengan binatang. Dan beberapa lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan itu ada dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tanda-tanda kiamat. Itu sudah dijelaskan di situ. Dengan dalil-dalil yang sahih. Disebutkan tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar. Jadi kalau sudah yang kecil ini, nanti timbul yang besar. Kalau sudah yang besar, berarti sudah dekat kiamat itu. Yang paling berat itu, kalau sudah timbulnya Dajjal, itu paling berat. Karena apa? Dajjal ini bahaya. Orang akan dibawa kepada kekafiran. Orang yang mengikuti ajakan Dajjal ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Makanya Allah memberikan tandanya gampang saja. Matanya sebelah, tersembul keluar, tulisannya kafir. Sehingga setiap orang bisa baca tulisannya kafir. Supaya dia menjauhi fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu akan dibunuh oleh Isa. Isa turun, membunuh Dajjal. Dan yang paling berat lagi nanti, artinya sudah tidak ada taubat lagi kalau matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, semua orang melihat. Hatta orang kafir pun melihat, dan mereka mengatakan beriman. Tidak bermanfaat iman itu. Dan orang pada saat itu bertobat, taubat itu sudah tidak ada manfaatnya. Artinya semua orang tahu bahwa ini sudah pasti kiamat. Semua orang akan mengatakan demikian. Siapa saja. Tetapi sudah tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi taubat tidak ada taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau matahari sudah terbit dari barat. Itu diantara tanda-tanda kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, yang disebutkan oleh Nabi dua saja dari tanda kiamat yang sugro. Padahal ada berapa tanda kiamat yang sugro? Seperti banyaknya perzinaan, khamar dan yang lain, riba. Itu juga tanda-tanda kiamat sugro. Nanti setelah itu baru kubro. Kemudian setelah dijelaskan, meskipun tidak semuanya tentang tanda-tanda kiamat itu, pergi. Jadi malaikat Jibril menanyakan sekedar tandanya saja, tidak perlu detail, karena Nabi menjelaskan pada pertemuan yang lain, artinya pada majelis-majelis dengan yang lain. Yang ingin ditanyakan oleh malaikat Jibril, ya sekedar tentang tandanya saja. Berapa? Hatta satu sebutkan sudah cukup. Tapi tanda-tanda yang lain nanti Nabi sebutkan dalam pertemuan yang lain dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Umar, kami diam beberapa saat dan Umar berkata dan Nabi berkata, tahukah engkau ya Umar siapa yang bertanya itu? Karena Umar memang tidak tahu siapa yang bertanya itu, masih belum jelas. Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kalau Nabi masih hidup. Dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi sesudah wafatnya Nabi tidak boleh memakai Rasul. Tidak boleh. Kita jawab dengan Allahu a'lam. Di zaman Nabi boleh dijawab demikian. Allah wa rasuluhu a'lam. Karena wahyu turunnya melalui perantaraan Rasul. Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi setelah wafatnya Nabi tidak boleh lagi kita mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi sudah wafat. Allahu a'lam. Dan Allahu a'lam ini nisful ilm kata para ulama. Separuhnya ilmu. Jadi kalau ada orang bertanya dan kita tidak bisa menjawab, kita jawab dengan Allahu a'lam. Tidak boleh kita memaksakan untuk menjawab. Jadi ada pertanyaan yang kita tahu jawabannya kita jawab. Ada pertanyaan yang kita tidak tahu kita jawab dengan Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam itu kata para ulama nisful ilm. Separuhnya ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ini Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan urusan agama kamu. Jadi Jibril datang diperintah oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yaitu Islam, iman dan ihsan pokoknya. Dan di sini kalau antum melihat dalam hadis ini bahwa Jibril diberikan kemampuan oleh Allah untuk tasyakkul, artinya menjelma menjadi manusia.
diberikan kemampuan. Sebagaimana jin juga diberikan kemampuan untuk menjelma sebagai manusia. Kalau bentuk aslinya seperti Jibril, bentuk aslinya itu besar dengan 600 sayap kata Nabi. Nabi pernah melihat Jibril yang pertama pada waktu awal-awal diberikan wahyu dekat Gua Hira. Kemudian setelah itu kalau tidak salah waktu di Madinah dalam bentuknya yang asli dengan 600 sayap menutup langit. Itu malaikat Jibril. Belum malaikat yang lain. Sekian banyak. Besarnya malaikat luar biasa. Besarnya malaikat. Lebih-lebih malaikat yang memikul arsy Allah itu. Jadi malaikat dan jin itu diberikan kemampuan untuk tasyakkul, menjelma sebagai manusia. Dan sekarang orang tidak bisa mengatakan ini malaikat atau bukan, nggak bisa. Pada zaman Nabi yang mengetahui. Hatta sahabat tidak tahu buktinya. Yang memberikan, artinya yang mengenalkan bahwa itu malaikat Jibril, yaitu Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mendakwahkan saya melihat malaikat, itu kadzdzab, orang itu dusta. Nggak benar. Dari mana dia tahu itu malaikat? Jadi kemungkinan turun malaikat rahmat dan segala macam mungkin saja, tapi kita bisa menentukan bahwa itu malaikat dari mana? Tidak bisa. Sebab sekarang ini dakwaan-dakwaan seperti itu banyak yang kemudian mereka mengatakan saya dapat wahyu, dapat ilham dan segala macam. Akhirnya menyimpang dari agama yang benar. Wallahu a'lam bis-shawab. Iya, saya pikir cukup dulu ya penjelasan tentang ini. Adapun al-aslu tsalits insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Jadi yang dapat kita ambil faedah dari hadis ini yaitu para sahabat biasa duduk di sisi Nabi. Perhatikan sahabat, ini pelajaran penting bagi talibul ilm. Sampai ada buku khusus membahas soal hadis ini aja. Ini penting. Jadi sahabat yang kaya, yang miskin, yang fakir, yang bagaimanapun juga kumpul di sisi Nabi talibul ilmi. Kalau sekarang tidak, khusus orang-orang tertentu saja yang ngaji, yang kaya, yang punya jabatan, nggak perlu ngaji. Salah yang seperti ini. Abu Bakar menyumbangkan hartanya sebanyak-banyak tetap datang ke majelis Nabi. Utsman bin Affan yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan yang lain. Untuk sahabat yang kaya, kumpul datang kepada Nabi. Tidak dibedakan. Jadi tidak boleh ada orang yang menuntut ilmu itu merasa dirinya sudah menguasai atau punya jabatan atau punya kedudukan. Hati-hati. Duduk di majelis Nabi dan duduk di majelis ilmu. Karena kata Imam Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak boleh orang menuntut ilmu itu malu atau mempunyai rasa sombong. Orang malu atau rasa sombong tidak akan dapat ilmu selama-lamanya. Iya, tetap jahil. Kemudian faedah yang lain bahwa orang yang menuntut ilmu itu mendekat. Artinya mencari sampai dapat, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu saja yang dapat kita ambil. Adapun tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.